Segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di lingkungan kerja tidak dapat ditoleransi. Hal tersebut merupakan sebuah pelanggaran dan juga penyalahgunaan hak asasi manusia. Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan akan mempengaruhi kesehatan, martabat seseorang, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Saya Indah Purwanti, formasi Arsiparis Keahlian pada Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung Republik Indonesia akan mengulas lebih lanjut terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja. Kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan singkatnya merupakan tindakan bernuansa seksual yang tidak diinginkan, merendahkan, menghina, dan juga mengancam tanpa persetujuan atau konsen. Hal tersebut bisa berupa sentuhan fisik, komentar verbal, bercandaan dan lelucon seksis, hingga pemaksaan hubungan seksual. Kekerasan dan pelecehan seksual seringkali berakar dari budaya patriarki. Pandangan seksis mengenai perempuan sebagai objek dan penyalahgunaan kekuasaan. Hal tersebut diperparah dengan minimnya pemahaman, stigma, dan lingkungan permisif yang mendukung tindakan-tindakan tersebut. Hal tersebut akan melanggengkan terjadinya praktik-praktik kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kerja. Semua bisa kena. Kekerasan dan pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja, tidak mengenal gender, usia, ataupun di mana kalian berada. Menurut survei pada tahun 2022 yang dilakukan oleh International Labour Organization yang disingkat ILO, sebanyak 70,81% pekerja di Indonesia pernah mengalami kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja. 69,35% diantaranya mengalami lebih dari satu kekerasan. Sebagian besar, sekitar 76% terjadi di lingkungan kerja, dengan paling sering pelaku adalah atasan dan rekan senior. Data menunjukkan bahwa ini bukan hanya masalah individu, namun masalah struktural yang harus kita hadapi bersama. Secara konstitusi negara Republik Indonesia telah menyatakan dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain itu, dalam pasal 281 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengatur bahwa setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pada tahun 2019, Komnas Perempuan menerima pengaduan langsung mengenai kekerasan di dunia kerja. Setidaknya tercatat 62 kasus atau 21,3% dari pengaduan yang mereka terima. Selain itu, sepanjang tahun 2024, Komnas Perempuan mencatat terdapat 2.702 kasus kekerasan terhadap perempuan pekerja. Data ini menunjukkan bahwa tempat kerja masih jauh dari aman bagi perempuan, dan bahwa kekerasan berbasis gender tetap menjadi persoalan serius yang belum ditangani secara sistematik. Jenis-jenis kekerasan dan pelecehan seksual berbasis gender di dunia kerja. Perendahan untuk tujuan yang mempermalukan perempuan. Penghukuman yang bernuansa seksual. Objektifikasi yang melanggar kebebasan ekspresi maupun otonomi tubuh perempuan. Pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan bernuansa seksual. Dan pelecehan yang dilakukan secara halus dari candaan, sinyal ajakan, pesan simbolik, bahasa tubuh, hingga pelecehan fisik. Tentu, terdapat dampak besar dari kejadian kekerasan dan pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan. Kerusakan organ reproduksi, kehamilan yang tidak diinginkan, penyakit menular seksual, hingga gangguan psikis seperti malu, rendah diri, marah, dendam, rasa takut, trauma berkepanjangan, bahkan kehilangan ingatan. Ini juga bisa menurunkan produktivitas kerja dan menghilangkan rasa martabat.
Lantas, apa yang harus kita lakukan ketika ada rekan kerja ataupun orang di sekitar kita mengalami kekerasan dan pelecehan seksual? Tetap tenang, agar korban tidak semakin tertekan. Jaga kerahasiaan identitas korban demi keamanan dan juga privasi mereka. Dengarkan korban dan berikan mereka ruang untuk menceritakan dan mengungkapkan perasaan tanpa menghakimi. Dukung korban untuk mengambil keputusan sendiri. Jangan panik, jangan mendominasi pembicaraan, jangan menyalahkan korban, jangan memaksakan kehendak, dan jangan mendiamkan. Dengarkan korban dengan empati. Berikan dukungan moral dan juga emosional. Dokumentasikan. Catat kejadian jika memungkinkan. Dampingi. Temani korban mencari bantuan untuk melaporkan. Diskusi. Ajak korban berdiskusi dengan pihak berwenang untuk mendapatkan keadilan. Jangan biarkan candaan bernada seksual dan perilaku seksis kalian terus menjadi dasar piramida terjadinya kasus kekerasan seksual di lingkungan kerja. Mari kita ciptakan lingkungan kerja yang aman, lapang, dan nyaman untuk kita semua, karena itu merupakan tanggung jawab dan hak asasi setiap manusia. Stop normalisasikan budaya kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan di lingkungan kerja. Semua bisa kena.